Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 Analisa dan Desain Berorientasi Objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembuatan menu pada NetBeans. Kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita buat project baru, File, New Project, Java Application, di Next. Kemudian kita apain? Ya, create main kelasnya hilangin. Dan ini kasih namanya CTH CRUD misalnya. Lokasi penyimpanannya seperti biasa lah. Nah, di sini aja. Nah, itu. Kemudian finish. Setelah itu kita hilangkan main class tadi, udah finish. Kemudian kita buat form baru. Klik kanan di sini, new JFrame form. Kemudian kasih namanya sesuai di sini, FRM menu utama. FRM menu utama. Kemudian di finish, ditunggu. Di sini ubah titelnya. Titelnya menjadi BAAK Kampus ABC misalnya. Nah, BAAK Kampus ABC, enter. Kemudian ubah lagi preferred size-nya 657 433. Jadi dia agak memanjang. Preferred size. Nah, di sini 655 433 657 ya, 657 sama 433 di oke. Nah, nanti itu kelihatannya pas runningnya. Kemudian pertama-tama kita tambahkan menu bar. Seandainya paletnya di sini hilang, kalian bisa munculkan lagi dengan cara Windows ID Tool Palet. Nah, kayak gitu. Kemudian cari namanya swing menu, cari menu bar, kemudian klik tahan, geser, lepaskan di sini. Dia kalaupun ngelepasnya nggak di atas, nanti dia tetap di atas ya, tetap paling atas. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Klik masternya dulu, klik filenya dulu, lalu ubah teksnya jadi master dan variable name-nya menjadi mn master. Sini klik dulu, kemudian ubah jadi master. Kemudian di sini kode mn master. Nah, kemudian ulangi yaitu editnya menjadi transaksi dan mn transaksi. Mn transaksi yang ininya menjadi transaksi. Nah, lanjut. Sekarang kita nambahkan menu yang ketiga ke form. Karena apa? Karena defaultnya itu hanya dua. Defaultnya hanya dua. Jadi kita butuh satu menu lagi dengan cara menambahkan menu di sini. Klik tahan, geser, lepaskan di sini. Bentar ya, di menu di sini. Tambahkan di sini, di sininya ya. Nah, pas kotak-kotak kecil ini, lepaskan. Kemudian baru kita ubah menjadi apa? Teksnya jadi laporan, mn laporan, mn laporan. Kemudian setelah itu kita tambahkan submenunya dengan cara yang sama, menu item yang ini, klik tahan, geser, lepaskan di master. Pas dia muncul kotak-kotaknya kayak gini. Nah, itu muncul. Kemudian sekarang kita ubah menjadi teksnya apa ya? Teksnya menjadi entry mahasiswa, mn mahasiswa. Menjadi entry mahasiswa, kodenya menjadi mn mahasiswa. Nah,
Kemudian kita tambahkan entry mata kuliah kayak yang tadi. Entry mata kuliah, pakai menu item, geser di sini kotak-kotaknya. Entry mata kuliah menjadi MN matkul. Di sini juga menjadi entry mata kuliah. Mata kuliahnya nyambung atau enggak ya? Ya, bisa. Kemudian selesai. Nah, sekarang yang transaksi kartu rencana studi sama entry nilai. Di transaksi yang pertama entry kartu rencana studi, yang kedua adalah entry nilai MNKRS. Kemudian entry nilai MN nilai, entry nilai. Kemudian kartu hasil studi MNKHS. Klik tahan, geser pas kotak-kotak. Kartu hasil studi MNKHS. Nah, selesai. Jangan lupa klik save all yang di sini atau sini. Nah, kalau udah hilang dia. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut sekarang desktop pane. Desktop pane, cari desktop pane di sini ada. Nah, di swing container ada desktop pane. Klik tahan, geser, lepaskan di sini aja. Bebas taruh di mana, tapi sini aja. Dia nanti akan membesar otomatis pakai coding. Tapi sebelumnya kita lanjut. Nah, kita ubah dulu namanya ini. Klik dulu. Ubah kode variable name menjadi apa? PN anak. Panel anak, PN anak. Kemudian kita lanjut, kita ubah source code-nya, source. Kemudian kita ubah FRM menu utamanya menjadi set location relative to disk titik koma, sama set content pane PN anak. Jadi menu utama ini menggunakan panel anak nanti. Dan kalau di running, oke, ini pasti selalu muncul ya kalau nggak ada main class dan kita langsung tambahkan kelasnya. Jadi kalau yang tiba-tiba muncul kayak gitu, codingnya benar, itu perlu dicurigakan. Nah, kayak ini dia. Belum terjadi apa-apa. Kalau diklik, tutup dulu. Kemudian kita sekarang adalah menambahkan J internal frame form untuk form di dalam form utama. Klik kanan di sini, new J internal frame form, atau kalau baru pertama kali di other, kemudian swing GUI J internal frame form. Ingat, J internal frame form, bukan J frame yang biasa. Kemudian di next, kemudian ubah namanya menjadi apa kali ini? Kali ini ubah menjadi FRM mahasiswa. Nah, baru kemudian di finish. Kemudian kita sekarang desain dulu formnya. Formnya mula-mula kita ubah class able menjadi true dan titelnya entry mahasiswa yang ini. Ingat, FRM mahasiswa. Yang ininya close able-nya menjadi true biar bisa ditutup, dan titelnya menjadi apa? Entry mahasiswa. Nah, kayak gitu.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita tambahkan dua label kayak tadi. Nah, ini dua label seperti ini. Dua label. Dan 5 buah text fill. Untuk 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ininya juga tambahkan text fill-nya 1 aja. Nah, itu. Kemudian kita lanjut. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, bukan di situ ya. Cukup 5 aja di sini. Nah, 5 di sini, 4 di sini, 5-nya ke bawah. Kemudian kita ubah teksnya atau labelnya. Yang ini menjadi name, nama. Name. Yang ini yang menjadi nama. Yang ininya menjadi apa? Menjadi kosong semua. Ini kosong, kita tarik aja. Nah, 200 misalnya, atau berapa, dan tinggal diatur. Kemudian yang atasnya dikosongin juga semuanya dan menjadi editable-nya false. Yang ini kita geser dulu ya, geser. Kemudian editable-nya menjadi kosong, menjadi false. Baru kita gedein. Nah, ini biasanya 3 dikit. Ini pindah juga. Nah, kalau mau lebih mepet, pakai ALT. ALT pas ngekliknya ini. Pas pindahinnya pakai ALT ya kalau mau lebih mepet. Nah, ini gedein aja. Ini juga gedein. Sampai ini juga gedein. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut. Kita isikan itunya 19 dan 115. 19. Nah, bisa. Nah, ininya menjadi 115. Nah, pastikan muat ya. Kemudian ubah nama-namanya. TXT ang, TXT prod, TXT kelas, TXT no, TXT nama. Ini yang menjadi TXT nama. Nah, ini jadi TXT ang. TXT prod. TXT kelas. TXT no. Jangan lupa disimpan. Kemudian setelah kita kasih nama, kita perlebar dan kita berikan tabel. Ini yang ini perlebar dulu, bawah dikit. Nah, bawah. Kemudian tambahkan tabel di sini. Klik tahan, geser aja. Nah, gitu. Start. Nah, ini tambahkan aja kayak gini. Kemudian ubah variabel tabelnya menjadi TBL mahasiswa. Nih, TBL mahasiswa. Kemudian kita ubah lagi yang lainnya. Model. Kita ubah menjadi berapa kolom? 02. Ininya kita ubah 0 baris. Jadi nanti nggak ada datanya. Kolomnya juga cuma 2. Kolom yang pertama name sama nama aja. Name. Yang satunya nama.
dua-duanya string dan nggak bisa diubah. Nah, di OK, nanti muncul kayak gitu. Kemudian kita bisa perkecil ukuran formnya sekarang. Ini kecilin aja, nggak usah besar. Terus ini juga dikecilin. Nah, itu ini juga kecilin juga. Nah, kurang lebih seperti inilah. Untuk ukurannya nanti nggak usah presisi banget lah ya. Kemudian kita tambahkan combo label sama combo box. Label di sininya sama combo box. Combo box ini sama seperti radio, dia memilih satu daripada beberapa yang ada. Kemudian ubah teksnya jadi prodi yang ini. Yang ini modelnya menjadi item 1 sampai dan sebagainya, menjadi teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, bisnis digital. Kemudian kita OK. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita tambahkan dulu grup untuk radio button. Radio button kita tambahkan button group. Yang di sini ke sini. Paskan, nanti dia muncul kayak ini, button group. Kemudian button group ini kita ubah namanya menjadi GRP class. Di kode GRP kelas, pastikan dalam keadaan terseleksi ya ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tambahkan satu label dan 3 buah radio button. Tuh, 2 dan 3. Nah, begitu. Kemudian kita ubah kelas. Kelas, kemudian reguler sore transfer. Reguler sore, nanti kita rapikinnya. Reguler sore transfer. Nah, gitu. Kemudian kita rapikan. Pakai ALT biar lebih bisa diatur. Kemudian kita lanjut. Nah, biar agak lowong dikit. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita tambahkan nama-namanya. RD Rec. Kemudian ubah lagi selected true biar dia dijalankan, pas dijalankan itu langsung tercentang. Kemudian button groupnya tiga-tiganya ubah menjadi group class. Nah, gitu. Baru kita ubah yang lainnya. RD sore, RD trans. Oke, ini RD trans. Sekarang kita tambahkan apa lagi? 4 button. Nah, berurut-urut, BTN simpan, ubah, hapus, batal.
btn simpan ubah hapus batal, ubah hapus batal. Nah, batal itu kita hilangin enable-nya. btn ubah sama hapus, klik save, klik, kemudian ubah enable-nya menjadi false agar dia nggak bisa diklik. Nah, itu kemudian kita perbesar agar semuanya rapi. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kita tambahkan codingnya. Nah, coding kembali ke sini, ke form utama, desain, kemudian kita klik di sini entry mahasiswa, kita double klik, nanti muncul kayak gini. Nah, mn mahasiswa action performate itu kita kasih codingnya kayak itu, biar nggak lama-lama saya copy paste aja ya kali ini. Nah, paste. Nah, kita bikin mahasiswa instansiasi objek kelasnya frm mahasiswa yang ini tadi. Kemudian pn anak add mahasiswa, pn anak itu yang ini. Nah, yang ini nanti akan berubah menjadi form mahasiswa yang ini. Jadi yang biru-biru tadi berubah. Kemudian mahasiswa set visible true, itu gunanya agar yang ininya tampil. Kalau nggak ada itu nggak tampil nanti. Kita coba ya, jalankan. Nah, kemudian master entry mahasiswa. Nah, ini muncul, bisa dioperasikan dan sebagainya. Tutup master, kemudian close, kemudian ya ini bisa dirapikan ya. Nah, gitulah. Jangan lupa save all. Kemudian itu sampai di situ aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.